Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat hand sanitizer yang cukup sederhana, yang sudah ada di lingkungan rumah mungkin ya, atau lingkungan tetangga boleh. Kali ini Bapak akan menunjukkan bagaimana cara membuat untuk mencuci tangan untuk terhindar dari kuman atau yang sekarang sedang kita eh, rasakan ya, pandemi COVID-19 atau corona. Baik, Bapak akan tunjukkan. Di sini Bapak sudah menyediakan bahan-bahannya. Bahan-bahannya cuman sederhana, itu beberapa lembar daun sirih. Bisa daun sirih yang warna hijau seperti ini atau bisa daun sirih warna merah. Ya. Terserah beberapa lembar saja dan airnya dicukupkan ya. Kalau memang kalian menggunakan cuma 2 lembar atau 3 lembar atau 4 lembar pun, kalian airnya jangan terlalu banyak. Berikutnya bahannya itu ada air panas, ini masih ngebul ya, baru diangkat dari kompor. Jangan air dingin ya, karena nanti eh, zat-zat yang dari daun sirihnya tidak keluar, makanya harus menggunakan air panas. Atau kalau perlu direbus langsung ya, ketika airnya berubah warna menjadi kalau kita bilang butak ya, atau tidak bening lagi, maka itu zat yang ada, kandungan yang ada di antiseptik yang ada di daun sirih ini sudah keluar. Baik, selanjutnya alatnya adalah wadah ya atau piring. Terus di sini juga ada gunting untuk memotongnya dan ada centong, dan berikut sama botol. Botol untuk memasukkan eh, air antiseptik yang berasal dari daun sirih yang sudah Bapak rendam tadi. Ya, langkah berikutnya adalah kita potong-potong daunnya. Ini wadahnya. Kita potong terserah, bebas. Bisa dipotong menggunakan gunting ya, atau kalian sobek langsung juga bisa. Ya, jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Ya, ini Bapak menggunakan 4 lembar kurang lebih ya. Kalian bebas menggunakannya. Kalau kalian menggunakannya untuk membuatnya 1 RT, berarti membutuhkan daun sirih yang cukup banyak. Setelah itu kita akan rendam di air panas. Oke, kita ini ya, sudah dimasukkan ke gelasnya. Kita rendam semuanya sampai masuk ke dalam air. Ya. Hati-hati tidak bermain dengan air panas, atau kalau ada adik kalian yang mendekati, diharapkan untuk menjaga jaraknya karena ini airnya tadi masih mendidih, apalagi kalau kalian merebus langsung ya. Kalau merebus langsung, warna airnya itu akan berwarna kecoklatan ya. Ini karena Bapak menggunakan sirih hijau ya, berwarna kecoklatan, dan itu eh, sari-sari atau intisari dari daun sirih itu, antiseptiknya sudah larut ke dalam air ya. Ini digunakan cukup hanya 1 kali ya, ketika kalian merebusnya cukup 1 kali, 1 kali gunakan. Kalau memang cukup hanya 1 botol, tidak apa-apa. Kalau memang masih ada sisa airnya, silakan masukkan ke dalam botol-botol yang lain. Tapi jangan sampai ketika nanti airnya sudah habis di botol, sudah hampir habis, kalian tambahkan dengan air lagi, jangan ya. Itu nanti kandungan yang ada di air berasal dari daun sirih itu, kandungannya akan berkurang ya. Kalau kalian sudah mulai habis, silakan kalian eh, buat lagi. Air antiseptik ini bisa kalian gunakan untuk cuci tangan
karena baunya harum dari daun sirih, atau bisa kalian semprotkan ke gagang pintu ya, atau ke, jangan disemprotkan aja ya, tidak perlu dibasahkan atau diguyur, cuma disemprotkan saja. Bisa mengelap untuk alat-alat di rumah ya, atau pagar kalian juga bisa ya. Gampang dan mudah, simple, barang-barangnya cukup ada. Kalau memang bunda tidak mempunyai daun sirih, coba tanyakan ke tetangga atau ke rumah nenek gitu ya, karena memang tidak semua rumah menanam daun sirih. Sebetulnya itu malah lebih bagus karena daun sirih itu punya kandungan antiseptik ya, untuk membunuh kuman. Tidak diminum ya, itu nanti lain lagi bahan-bahannya. Ini hanya untuk menyemprotkan atau mencuci tangan kita agar terhindar dari kuman. Kalau misalkan kalian membutuhkan hand sanitizer, kan cukup beli ya, cukup beli di supermarket. Tapi ini kalian bisa bikin sendiri hand sanitizernya dari bahan alami yang sudah Allah sediakan. Tinggal bagaimana di rumah punya atau tidak pohonnya ya. Pohonnya merambat ya, berjari ya, artinya di ada sirip-siripnya di daun sirih, di belakangnya kelihatan. Nanti kalau misalkan kalian petik atau kalian sobek daunnya, itu sudah tercium, itu bau daun sirih. Kalau zamannya nenek-nenek kita dulu, itu daun sirih digunakan untuk dikunyah ya, tapi tidak ditelan. Dikunyah untuk membersihkan gigi atau untuk membunuh kuman-kuman yang ada di gigi. Tapi kalau sekarang sudah jarang, hampir tidak ada ya, kecuali kalau orang-orang yang tua dulu ya menggunakan daun sirih untuk sikat giginya gitu ya. Kalau sekarang sudah banyak ya, siwak pun jarang yang menggunakan batang karena ada sudah odolnya, sudah ada siwaknya. Oke, baik. Nanti kalian tunggu saja ya, tunggu saja nanti ketika kalian buat, ditunggu sampai baunya benar-benar sudah harum ya. Baunya sudah harum. Terus kalau ini kan karena direndam ya, kalau nanti dimasak langsung di kompor, itu cepat untuk keluar warnanya ya, cepat untuk mengeluarkan kandungannya. Nah, setelah itu nanti kalian taruh di sini ya, di piringnya, biar nanti tidak banyak yang tumpah. Selanjutnya, kalau sudah, kalian tinggal memasukkan air daun sirih itu ke dalam botol yang kalian miliki ya. Dituangkan dikit demi sedikit ya. Ini karena botol bapak tidak terlalu besar, jadi cukup ya. Ini daun sirihnya sudah tercium, tinggal kalian masukkan ya, dan disemprotkan. Nantinya dimasukkan ke dalam botol itu kalau airnya sudah dingin ya, sudah dingin, tidak panas lagi, karena biar tidak meleleh botolnya ya, tidak penyok-penyok atau tidak rusak. Berarti ketika sudah sampai dingin, itu kandungan zat yang ada di dalam daun sirih itu, antiseptiknya sudah keluar ya, sudah bagus. Jadi kalian tinggal airnya sudah didinginkan, dimasukkan ke dalam botol dan bisa digunakan ya. Ini sudah tercium baunya, tinggal kalian manfaatkan untuk membunuh kuman-kuman yang ada di sekitar kalian, bisa di tangan atau di lingkungan rumah kalian. Baik, cukup sekian dari Bapak video kali ini. Kalian bisa, kalau memang ketika ingin membuat tapi lupa, kalian bisa nanti lihat di channel YouTube Bapak ya. Kalian bisa gunakan untuk jadikan referensi buat kalian coba-coba buat di rumah ya. Itu manfaatnya banyak. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.